Hai, jadi seperti di video sebelumnya gue lagi nge-custom fender belakang skuter elektrik gue M365. Nah, dibanding gue harus beli dari luar itu lumayan mahal. Jadi mendingan gue langsung custom aja di Aneka 3D. Gue udah sempet kirim file STL-nya dan sekarang gue udah dihubungin nih sama masnya. Katanya, udah mas datang aja, barangnya udah jadi. Sebenarnya sih bisa sih dikirim, tapi gue lebih pengen untuk datang biar masnya ngejelasin kenapa kita harus 3D printing. Ayo, kita masuk aja. Oke, jadi sekarang gue udah sama yang punya toko 3D printing. Nama tokonya Aneka 3D. So, siapa mas namanya? Egan. Oke, namanya Mas Egan. Yeah. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol selanjutnya sama dia mengenai material apa aja sih, terus dia udah berapa lama mengerjakan 3D printing ini, terus perbedaannya apa aja. Yaudah, kita simaknya langsung. Oke mas, jadi tadi kan udah saya introduction juga, masnya juga punya usaha 3D printing ini. Sekarang mas bisa jelasin nggak, mas tuh udah usaha ini tuh sejak kapan? Usaha ayah mulai dari 2007. Kita ada 3D printing juga karena ayah kebetulan main barang-barang promosi. Oh, oke. Dan salah satu penunjangnya adalah 3D printer. Oke. Nah, kalau ngomongin soal 3D print nih mas, biasanya kan orang nggak ngerti kenapa sih kita harus pakai 3D print. Itu tuh ada perbedaannya apa sih 3D print sama orang tuh beli biasa gitu, misalnya aksesoris. Oke. Pertama, customize. Ah iya. Jadi bisa ngikutin sesuai ukuran yang mau. Benar. Lalu kenapa 3D print? Seperti contoh engine ini. Jadi sebelum pabrik decide, kita mulai bubut engine ini, langsung jadikan barang jadi. Pertama mereka tuh harus ngelihat desainer itu sama kliennya itu harus ini bener gak sih sudut-sudutnya semuanya, apakah lubang-lubangnya semua sudah cocok dengan ukuran-ukuran yang mereka mau. Oke. Jadi kebanyakan orang itu ngecetak 3D print untuk prototype dulu ya? Prototype dulu sebelum akhirnya misalnya tadi pada tahap yang lebih lanjutnya lagi. Betul untuk bikin sekali. Alatnya, iya. Untuk make sure dia bekerja dengan baik dulu ya? Betul sekali. Oke, contohnya tadi ada yang ini ya, satu lagi ya? Ada satu lagi, Oke. V8 engine. Oh, oke. Jadi dia benar-benar didesain dulu di komputer ya mas ya? Iya betul. Biasanya pakai software apa sih? Kalau kita pakai Inventor desainnya atau AutoCAD. Oh, Inventor, AutoCAD ya? Dan masih banyak software desain lainnya. Oh, Lalu dari situ diekspor sebagai file STL, Oke. lalu dimasukin ke slicer mesin-mesinnya. Kalau mesin yang kita pakai kebetulan Race 3D, kita pakai slicernya itu Idea Maker, itu open source terbuka, klien orang-orang bisa download di Idea Maker. oke. Terus ada website lain juga ya, yang kayak Thingiverse juga ya? Ya, jadi desain-desain seperti ini dan ini kita bisa ambil secara gratis di thingiverse.com atau ada satu lagi myminifactory.com. My Manufacturing. Walaupun ada beberapa desain yang bisa didonate atau bisa bayar dengan desain-desain yang lebih bagus. Oh, I see. Jadi kalau misalnya kalian pengen, misalnya kalian nggak bisa bikin sendiri, kalian bisa untuk download langsung di Thingiverse atau di tadi apa? myminifactory.com. mymanufactory.com. Jadi nanti kalian tinggal sesuaiin aja apa yang kalian mau, terus bisa kirim juga ke file STL-nya mas ya? STL ya. File STL-nya ke Aneka 3D. Iya. Dia tokonya di Tokopedia kok, gampang banget dicarinya. Karena juga kalau lu sort dari paling banyak pembeliannya juga Aneka 3D juga udah lumayan banyak. Ya kan mas, paling atas malah. Ya. Jadi tadi kita kan udah ngobrol mengenai kenapa harus 3D print, karena bisa di customize. Sekarang kita ngomongin soal bahan. Oke. Ada apa aja sih bahannya mas? Bahan yang rata-rata yang diketahuin orang itu PLA dan ABS. Oke. Kalau ABS itu banyak kita ketemuin di perabotan seperti telepon, kalkulator, casing ini.
Oh ini bahannya ABS? Rata-rata bahan barang yang di injection itu pakai ABS atau pakai PS. Nah, sedangkan kalau di 3D printing jadi orang tahu rata-rata cuma dua, ABS dan PLA. Oh, yang paling common tuh ABS dan PLA yang paling common. Kalau PLA itu terbuat dari jagung, organik. Pro and cons ABS dan PLA. Kalau ABS itu bahannya kimia kan. Jadi otomatis umurnya jauh lebih lama dibandingkan dengan PLA. Oh lebih tahan lama lebih ya? tahan lama. Tapi Kalau ini dalam warna ya kita ngomong ya. Oh warnanya. Oke. Karena PLA kan organik dari jagung, jadi ditinggalin itu mungkin akan berwarnanya agak kekuning-kuningan. Oh berubah menjadi kekuning-kuningan. Ya bisa dicek kok di Google, ada orang ngeprint pakai PLA, ditinggalin di luar berapa lama, akan warnanya akan berubah sedikit. Oh oke. Terus selain PLA ABS nih, bisa disebutin nggak contoh-contoh yang lainnya yang nggak kebanyakan orang pakai misalnya? Selain itu seperti ada carbon fiber, ada PLA tapi di infuse dengan berbagai macam strains seperti aluminium, kayu, wood, copper, bronze, dan masih banyak yang lainnya lagi. Terus ada color changing. Jadi tergantung dengan seperti color changing by temperature. Kalau PLA ditinggalin dalam, contoh kita tinggalin dalam mobil, kejemur sinar matahari, dia akan deform karena panas. Oh ya mas, jadi kan saya ngelihat di website Thingiverse itu tadi ada speknya juga. Iya. Ada infill, ada support. Itu fungsinya masing-masing untuk apa sih? Support itu dibuat sebagai, jadi bayangin kita mau ngeprint sebuah kotak. Nah, otomatis diperlukan support sebagai penyangganya. Jadi 3D print itu karena proses kerjanya aditif, jadi layer by layer, dari nol, dari sampai naik, ya kan? Kalau kita mau bikin sebuah kotak, atapnya otomatis harus ada penyangganya. Nah, itu gunanya support. Itu gunanya support sebagai penyangga semacam atap ya. Bikin rumah perlu penyangganya, lah itulah support. Nah, sedangkan kalau infill itu tingkat kekopongannya. Ada yang kadang-kadang klien minta, oh saya minta 100% kokoh. Ada yang minta, saya nggak mau, saya mau kopong biar irit, lebih murah. Oh iya, lebih murah ya. Ini cuma print luarnya doang. Itu nol tuh biasanya. Nol. Oke, jadi bisa dibilang kalau tadi kan saya ulang lagi, si support itu sebagai penyangga utamanya. Iya. Kalau misalnya infill tuh tingkat kepadatannya berarti. Betul. Jadi tadi kita udah ngobrol mengenai perbedaan materialnya dan kenapa harus 3D printing. Nah, di sini ternyata ada banyak alatnya. Gue juga kaget, nggak cuma satu ternyata. Jadi emang bener orang ini tuh fokus banget. Jadi kita langsung tanya-tanya masnya aja, perbedaan dari alat-alatnya apa aja. 3D printing itu tidak hanya untuk bikin prototype. Kita bisa bikin barang jadi. Bisa dipakai di berbagai macam area. Seperti ini bisa digunakan di dalam fashion. Lalu ini kita lagi proses pembuatan plakat untuk Mitsubishi. Gitu. Kita ada dua macam mesin, keduanya tetap FDM, proses menggunakan filamen. Kan 3D printing ada FDM, ada SLA itu pakai resin, atau DLP. Itu hanya segelintirannya. Kalau yang kita punya di Aneka 3D saat ini hanya FDM, dan khusus mesin ini digunakan untuk pembuatan signage. Lalu kalau untuk 3D printer yang kita pakai yang seperti ini mereknya Race 3D. Kita buka untuk jasa-jasa, kita menggunakan Race 3D. Ukuran yang kita bisa print kurang lebih dari 29 x 29, untuk tingginya 59 cm. Seperti di video gue sebelumnya, gue bilang gue akan nge-3D print bagian belakang dari skuter elektrik gue. Nah, ini nih. Jadi gue nggak cuma interview doang masnya, tapi gue juga nyoba seperti apa sih jadinya. Tapi ternyata keren banget cuy. Lo bisa ngelihat ini tuh detailnya. Nah, ini di printin dua sama masnya. Yang satu dengan support dan satu lagi tanpa support. Nah, perbedaannya ada di bagian mana mas ya? Jadi kalau seperti ini, karena dia nggak mungkin ngeprint melayang kan.
Kalau yang di sini kan harusnya akan ada support, jadi dia ada penyangganya. Jadi ada penyangganya. Ada penyangganya, jadi lebih halus di sini. Nah kalau di sini nggak ada penyangganya, melayang, jadi hasilnya seperti ini, seperti yang tadi kita bicarakan. Oh, I see. Dan infillnya yang kita pasang di sini 80%, sedangkan yang di sini 30%. Ini 80% lebih kuat berarti ya? Lebih ya, ini lebih kopong lah istilahnya. Iya, lebih kopong ya. Nah. Tapi kalau misalnya kita ketok nih ada perbedaan nggak sih? Oh iya ya. Mungkin. Kurang lebih, soalnya ini objeknya relatif tipis, jadi nggak gitu ngefek. Oh, jadi kalau misalnya dia padat gitu. Kalau padat baru kelihatan. Baru kelihatan banget. Baru kelihatan banget. Gitu. Oh, file STL-nya Mas ya? Iya, Kira file berapa lama STL. ya? File STL itu dikirim ke kita. Jadi proses selanjutnya itu kita akan cek di slicer. Slicer yang kita pakai tadi Idea Maker. Oke. Lalu di Idea Maker itu di software itu bakal hitung total pemakaian gramaturnya berapa. Kalau untuk ini dengan infill yang 80% ini kurang lebih itu 130 gram. Sedangkan dengan infill yang ini kurang lebih 115 sampai Iya, 110. 110. Iya. Hanya beda 20 gram. Jadi nggak signifikan perbedaannya karena objeknya nggak padat. Nggak seperti bongkahan. Oh, bongkahan gitu ya. Soalnya saya kira kan ini 111 ya, 111 gram ya, Iya. 111 gram. Saya kira dengan nambah infillnya 80%, Tidak. dia jadi kayak Lebih 2 kali lipat. enggak, tidak. Karena mereka juga lihat dari objeknya lagi. Jadi dia cuman penuhin kekopongannya ini. Oh, Jadi cuma dari penuhin ini aja ya. dalamnya. Jadi nggak akan naik signifikan. Jadi kadang-kadang ada klien banyak kirim ke kita barangnya kecil-kecil. Mas saya minta infill 100. Sebenarnya nggak gitu ngefek kalau objeknya emang udah tipis. Oh, I see. Nah, untuk pengerjaannya berapa lama sih kalau ini? Kalau ini dengan infill 15% kurang lebih 12 jam. Oh, ini 12 jam. 12 jam. Kalau yang ini kurang lebih 14 jam. Oh, lebih lama ya, lumayan. Lebih lama karena penambahan. Jadi lebih Dia kerjanya tuh lebih detail lagi ya. Iya. Oke. Gitu. Lalu seperti ini kita bisa lihat kita lagi bikin sampel Mitsubishi, kita bisa langsung copot Berarti nggak copot gitu aja ya dia? ini hasilnya. Dan ini berarti pakai alatnya ini juga ya? Kita pakai alat yang ini, Oh, beda. beda. Dan ini, Oh, dua ini nih biasanya. iya. Ini berapa senti sih Mas? Saya lupa deh. Kurang lebih ini 24 sentian, 24 sampai 26 senti. Nah, itu kalau dia. nggak salah Saya ya. coba. Oh ya, ini penting banget ya buat kalian. Jadi kayak lo misalnya dapat harga yang lebih murah, lo coba tanyain dulu dia tuh bisanya berapa sentimeter. Karena beda Mas ya, ke samping sama ke atas juga. Iya, iya. Karena kalau misalnya kayak toko-toko lain, gue udah coba nanya-nanya, mereka tuh cuma kayak maksimal 20 cm. Wah, sorry Mas, udah 20 cm. Tapi pas kesini, itu gue nggak ditanyain berapa senti. Oh yaudah, ini udah dapat file STL-nya Mas. Langsung kita bisa langsung kalkulasi. diproses. Nah, itu dia kenapa gue milih di sini juga. Jadi untuk kalau mesin yang ini kita bisa bikin untuk 75 kali 75, tingginya 4 cm. Kalau yang ini tadi 29 kali 29 kali 59 tingginya. Kalau ini 29 kali 29 kali 29. Oh, mungkin kebanyakan orang punyanya yang ini kali ya? Punya yang ini, mungkin lebih kecil juga, rata-rata rakitan. Kalau ini kita udah beli langsung dari pabrik. Oh, oke. Udah, jadi tadi kita udah ngebahas semua sama Masnya, Ya, oke. dari material, kenapa dibuat ini sebelumnya. Jadi menurut gue untuk kalian yang hobi miniatur atau bahkan kayak part-part motor juga banyak yang ngeprint juga kan? Kita ada print paling absurd kayaknya baling-baling untuk pesawat, Ada. bikin lumba-lumba real size itu kurang lebih mau hampir 2 meter. Lumba-lumba. Untuk lumba-lumba. Itu pakai yang mana Mas ini? Pakai yang ini. Jadi dibagi 4 atau 5 part. Jadi ada buntut, ada bagian depannya buntut, ada yang kepala. Iya. Jadi 4 kali print kali 5. Ntar digabungin Jadi satu. Itu seniman yang order sama kita. Boleh tahu nggak sih Mas berapa sih? Gitu. Ongkosnya Kisaran aja deh. Jadi nggak exact aja. mungkin bisa 3 jutaan. Tigaan. Ya. Tapi untuk Tapi- benda segede itu lumayan. Ya kan? lumayan daripada dia ngukir sendiri. Iya benar, dibanding lo ngukir sendiri. Iya, Jadi jadi di sini aja. Menurut gua murah loh, beneran. Kan banyak juga yang di tukang-tukang pahat tuh kayak lebih mahal jadi iya, jatuhnya ya. iya jatuhnya. Tapi ya beda tangan sama beda mesin lah. Kalau Oh, tangan iya, ada benar. tangan ada seni. Oh iya, benar.
handmade. nggak bisa dibedain lah. Ya, benar-benar. Apa aja. Jadi ada poin-poin pentingnya lah. Kalau Hello Handmade itu ada nilai tambahan, kalau ini kan by mesin. Tapi ya memang dari cost-nya juga dia lebih kecil pastinya. Ini tokonya di mana, Mas? Tokonya di Jakarta Pusat, di belakang Metro Pasar Baru. Kita letaknya di Jalan Lautse. Gitu. Oke. Bisa. Untuk online-nya biasanya ada di mana? Online ada di Tokopedia untuk yang jasa 3D-nya. Bisa search saja nama kita di Aneka 3D. Oke. Jadi itu aja sama Masnya. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Gila, ini gue tinggal finishing berarti ya? Ya, tinggal di finishing. Saya sih diajarin tinggal beli Amplas. kayak amplas doang, dikit, terus habis itu tinggal ditiban cat ya berapa Betul kali. sekali. Oke. Jadi nanti di video selanjutnya udah beda lagi, nggak sama Mas yang ini, tapi sama teman gue yang lain untuk bagian mewarnainnya. Oke. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe untuk dukung terus channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.